Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast spesial Magang Hub kali ini. Perkenalkan, nama saya Firman. Tentunya di sini saya bersama rekan magang saya sendiri, yaitu bersama Kang Cecep, Teh Eli, Teh Pia, dan juga Teh Verly. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa kan? Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, gak kerasa juga ya perjalanan magang ini, ternyata kita udah 6 bulan aja nih, udah masuk ke minggu terakhir. Kerasa banget sih ini kan. Kerasa sih Kerasa ya? banget ya. Rasanya sangat terasa. Jadi gini nih rekan-rekan, untuk episode kali ini tuh kita mau ngebahas perjalanan rekan-rekan nih untuk selama magang di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara gitu. Oke, jadi kayak kesan rekan pertama datang, terus hal-hal baru apa aja sih yang rekan-rekan dipelajari, pengalaman hingga pesan dan harapan yang ingin sampaikan sebelum mengakhiri masa magang. Jadi kayak ngobrol mengalir aja lah gitu. Santai aja. Santai. Oke. Nah, untuk biar nggak lama-lama ya, biar nguras waktu juga, kita langsung aja mulai ke pertanyaan mungkin ya. Boleh. Untuk pertanyaan mungkin mulai dari Kang Cecep nih ya. Siap. Nih, Kang Cecep, sebelum magang di sini, apa sih yang Kang Cecep bayangkan, kayak ekspektasi Kang Cecep untuk mengikuti magang di instansi pemerintahan gitu? Oke, baik. Terima kasih Kang Firman atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cecep Nugraha. Nah, mungkin sedikit bercerita ya Kang Firman dan juga teman-teman. Nah, ekspektasi saya pertama kali, karena kan saya melamar di program magang hub ini ke LAN, kan, Lembaga Administrasi Negara. Sedangkan jurusan saya kan jurusan pendidikan dari FKIP seperti itu. Ini jurusan saya linear nggak ya gitu. Ternyata setelah saya telusuri, oh ada pusat pembelajaran seperti unit Latbang dan lain-lain, dan juga asesmen. Saya coba-cobalah ke sana. Awalnya ekspektasi saya itu nggak nyangka bahwa ini bakal linear dengan jurusan saya. Takutnya gitu kan, apa yang saya pelajari di dunia perkuliahan ini nggak kepake di sini. Oh ternyata setelah masuk nih, ketika dijelaskan apa tupoksinya, apa yang akan kita kerjakan selama 6 bulan ini, oh ini ternyata ada beberapa hal yang memang masih linear dengan jurusan saya, karena kan jurusan pendidikan dan di sini lebih ke manajemen diklatnya. Nah ini menjadi pembelajaran bagi saya karena saya kan pendidikannya ke sekolah-sekolah kan. Nah ini kan pendidikan di luar sekolah gitu. Jadi ada beberapa metode yang berbeda juga. Di sini kan fokusnya pendidikan orang dewasa. Nah, ada beberapa insight-insight gitu yang bisa saya pelajari. Nah, itu mungkin ekspektasi yang awal saya kira seperti itu. Oke. Baik, mungkin itu ekspektasi dari Kang Cecep ya. Betul. Dari mungkin awalnya kayak Kang Cecep lihat itu pelan itu kayak nggak masuk ke sarjana pendidikan gitu. Tapi ternyata pas setelah masuk linear juga ada sarjana pendidikan gitu ya. Betul. Nah mungkin yang selanjutnya nih buat Teh Eli ya. Nah, oke. Nah dari Teh Eli sendiri nih, apa sih perubahan yang Teh Eli rasakan setelah mengikuti pemagangan ini gitu? Apakah jadi rajin mandi pagi atau jadi berkegiatan pagi gitu ya? Rajin mandi pagi. Yeah. Mandi mah Kang memang pagi. Yeah. Subuh udah bangun saya Kang. Oh. Udah bangun dong, sholat kan? Yeah. Iya, pastinya sholat subuh. Terus perubahan yang spesifik gitu ya dalam berbicara Kang atau komunikasi. Saya menjadi lebih percaya diri gitu Kang. Membangun diri saya jadi teliti gitu Kang. Ya. Jadi misalnya nih Kang, kalau ada orang nih sakit flu. Nah, saya kasih obat flu gitu, enggak dikasih obat sakit perut gitu ya. Iya, nyambung ya. Jadi itu kan nggak mungkin ya kalau salah itu nggak boleh, itu bahaya ya kalau salah. Nah, itu menjadi lebih teliti, terus disiplin, dan juga dalam hal komunikasi. Kan banyak pasien tuh ya. Saya berkomunikasi dengan pasien. Kalau perawat itu kan biasanya komunikasinya komunikasi terapeutik Kang namanya. Gitu. Banyak sekali ya pelajaran itu. Banyak sekali sih. Nah, buat selanjutnya nih, buat Teh Pia nih sekarang. Teh Pia, apa sih hal yang selalu Teh Pia ingat waktu pertama kali masuk di magang hub ini gitu, dari hari pertama masuk magang?
Oke, baik Kang. Untuk hari pertama yang aku ingat itu bagaimana harus beradaptasi dengan lingkungan, tentunya dengan orang-orangnya, dengan pegawai, terus dengan rekan-rekan magang lainnya juga. Itu yang menurut aku yang selalu pasti diingat lah ya, sampai sekarang mau akhir gitu ya Kang. Paling gitu dari aku sih yang aku ingat. Oke, buat Teh Ferry juga nih, selama magang, momen atau pengalaman apa sih yang paling berkesan buat Teh Ferly gitu? Mungkin paling berkesan ya, mungkin karena penempatannya sekarang itu di Barjas, di mana kan sebelumnya juga saya pernah penempatannya di asesmen selama 4,5 bulan kali ya, dan di sini 1,5 bulan di bagian Barjas. Mungkin kalau untuk yang pertama di asesmen sendiri tuh pernah nih jadi pemandu tesnya itu untuk yang jabatan pertama, jadi setingkat mungkin untuk sekda gitu ya, kalau calon pejabat sekda gitu. Nah di situ untuk mengasah skill saya itu harus dilakukan lagi pengasahan skillnya. Karena apa? Mungkin sebelumnya pernah juga nih jadi pemandu tes sebelumnya, cuman karena sudah lama, mungkin ada jeda mungkin 1 sampai 2 tahun, jadi harus diasah lagi. Apalagi kan kita harus bertemu langsung nih dengan jabatan tinggi ya, jadi kita harus bisa gitu menginikannya. Udah gitu juga maksudnya scoring juga mungkin pada yang lupa, jadi di situ diajarkan kembali, diulang lagi dan mengingat kembali bagaimana sih scoring di masing-masing subtesnya gitu. Lalu juga mungkin kalau di bagian Barjas ya, apalagi aku pendidikannya psikologi gitu ya, psikologi barang dan jasa itu kan tidak nyambung gitu ya, tidak berhubungan sama sekali gitu bahkan ya. Jadi mungkin pelajaran baru sih kalau di bagian Barjas, karena di sana juga diajarkan untuk bagaimana sih mengerjakan dokumentasi, bagaimana ngerjain laporan kayak pengarsipan juga gitu ya. Di Barjas itu tidak hanya barang dan jasa, tapi juga ada pengarsipannya juga seperti itu. Jadi apalagi arsip gitu ya, sebelumnya juga sebelum mulai mengerjakan laporannya sih saya juga diajarkan dulu, dan ada juga buku manualnya gitu ya, buku retensi arsip atau klasifikasinya, itu diajarkan bagaimana cara membacanya, nanti ketika menginputkan ke dalam daftar isinya bagaimana gitu ya. Jadi diajarkannya satu persatu gitu, berurutan. Jadi nantinya pada saat pekerjaan tidak banyak nanya lagi, atau mungkinnya udah paham gitu ya, gitu sih. Jadi banyak juga ya pengalamannya, kayak seru dari asesmen terus pindah ke Barjas Iya ya. betul Kang. Oke, seru juga. Nah ini nih buat Kang Cecep lagi nih. Oke. Nah tadi kan dari pengalaman TR itu dari balai atau dari asesmen itu pindah ke Barjas, yang dimana itu di gedung admin ya kan. Nah dari Kang Cecep sendiri, ada nggak sih Kang Cecep kan di Latbang ya kalau sekarang, ada nggak sih unit yang ingin Kang Cecep dicoba gitu loh selain di Latbang yang sekarang? Oke. Sejauh ini sih Kang, saya kan di Latbang ya. Latbang itu kan berarti fokusnya ke manajemen diklat. Bagaimana kita, saya kan asisten unit Latbang gitu. Jadi berarti saya mengasisteni atau membantu lah istilahnya bagaimana kegiatan diklat yang terjadi di Latbang, baik itu Latsar CPNS, kemudian PKP, PKN dan lain-lain. Nah, di sini saya banyak belajar tentang bagaimana cara mengelola pembelajaran dan lain-lain. Nah, ada satu lagi yang ingin saya coba perdalam, yaitu di asesmen Kang. Asesmen kan masih linear tuh dengan jurusan saya. Nah, karena saya ini pengen coba mencari gimana sih cara asesmen yang baik dan efektif, efisien seperti itu. Siapa tahu kan saya nanti jadi CEO kan, CEO yang uang dulu gitu kan. Nah kan kalau misalkan saya memperdalami manajemen diklat dan juga pendidikan, dunia pendidikan seperti itu kan menjadi pembelajaran baru yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Seperti itu sih. Mungkin bisa ya kalau misalnya ada perpanjang selanjutnya kita nyoba di unit lain. Itu Topmen, mohon maaf panjang. 6 bulan lagi lah. Ya, 1 tahun lah ya. Nawar ya. Salah 1 tahun ya. Iya 1 tahun. Jadi buat Heli lagi nih. Heli, apa sih tugas menurut Heli, tugas atau kegiatan yang pernah Heli kerjakan, tapi itu tuh tugas yang paling nah itu kayak suka berkesan gitu. Ya, gitu. berkesan lah, Okay. berkesan gitu. Oke, biasanya kan kalau saya itu kan penempatannya di klinik ya Kang. Otomatis kan saya itu ketika pasien datang, saya melakukan cek tanda-tanda vital, terus juga mengambilkan obat sesuai dengan arahan dokter gitu ya. Nah, tapi nggak hanya itu Kang, saya juga stok of name ya Kang. Tiap bulan itu saya stok of name obat.
Terus juga ketika ada peserta yang hiking, itu saya menjadi bagian dari petugas kesehatannya gitu. Jadi kan takutnya tiba-tiba ada yang pusing atau pingsan. Nah, itu saya membantu Datang gitu. sendiri gitu. Ya enggak juga kan, ada ambulan kirain. juga ya. Jadi nanti keambulanin gitu. Bawa obat sih itu ya, bawa obat gitu. Terus itu sih kayak hiking saya ikut. Biasanya kan saya nggak olahraga ya. Nah, itu jadi keikutan Kang. Olahraga juga saya Jadi ya. hidup sehat ya. Nah, jadi hidup sehat ya. Jadi pengalaman juga ya. Pengalaman hiking di juga kaki ya. gunung Manglayang. Iya, betul. Kan jarang ya. Iya. Sekarang jadi sering karena kerjaan gitu. Paling gitu. Resiko kantor di pegunungan gitu. Iya. Jadi harus naik gunung gitu ya, betul. Mungkin selanjutnya buat Tepia lagi nih Teh. Apa sih yang Tepia rindukan nih setelah masa magang ini berakhir ya? Karena mengingat kita tuh ini tuh minggu terakhir ya kan untuk magang kali ini. Mungkin ada hal yang Tepia rindukan nih apa? Ngomong-ngomong soal hiking ya, itu Iya. menjadi salah satu yang pastinya bakal dirindukan. Iya. Terus teman-teman magang, lingkungannya, bagaimana rutinitas hari-hari itu bakal menjadi hal-hal yang pasti dirindukan sih. Jangan sedih gitu. Enggak. Sedih banget Nanti ya suaranya. Kang Firman juga ya. Iya. Iya, pasti ya sama rekan-rekan. Iya. Karena kalau saya sendiri yang dirindukan kadang masakan koplan gitu. iya. Ya, Teo juga sama Teo bawang. Mie ayam. gitu. Mie ayam ya. Banyak lah hal-hal yang dirindukan. Manglayangnya, sih. manglayangnya. Dirindukan sekali itu. Buat Teh Ferli lagi mungkin ya. Iya. Hal baru apa sih yang mungkin Teh Ferli dipelajari selama magang di sini? Karena tadi itu Teh Ferli karena ini ya perpindahan dari asesmen ke Barjas itu lah. Mungkin banyak pelajaran yang didapat. Nah, itu apa sih pelajaran yang didapat selama ini gitu? Mungkin yang pertama dari asesmen kali ya, karena ada juga tes-tes psikologi gitu di sana yang tidak dipelajari ketika kuliah gitu. Di sana tuh diajarkan, oh ternyata gini nih tentang apa ini tesnya, lalu juga cara scoringnya itu bagaimana, itu diajarkan gitu ya. Mungkin ada beberapa tes yang mungkin udah pernah dipelajari di ketika kuliah langsung diaplikasikan gitu ya secara langsung, oh ternyata tuh masih bisa dilakukan gitu, masih diingat seperti itu. Mungkin kalau yang enggak mungkin tadi udah diajarkan. Dan untuk perbedaannya mungkin ya kalau di asesmen sendiri kan mungkin tentang pengembangan kompetensi, terus juga ada laporannya, bagaimana cara mengerjakannya, itu juga emang diarahkan juga oleh asesor-asesor di sana gitu. Lalu juga untuk di bagian Barjas tadi kan udah disebutkan juga gitu ya, karena tidak sesuai dengan profesi gitu ya. Saya psikologi tiba-tiba dipindahkan ke barang dan jasa gitu ya, bagian barang dan jasa. Situ banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari pengarsipan, bagaimana cara membaca arsip aktif dan inaktif. Kalau aktif itu kan masih digunakan, dan inaktif itu yang sudah tidak digunakan lagi, dan bagaimana dimasukkan ke dalam box, dan pokoknya ditata kelolanya itu bagaimana, itu diajarkan gitu pengarahannya. Bukunya juga ada gitu, makanya disuruh baca dulu, ada buku retensi. Buku retensi itu apa? Buku itu tentang umur-umur pengarsipan gitu. Nanti itu makanya ada tulisan inaktif dan aktif gitu ya. Terus juga ada klasifikasinya, bagaimana kenapa nomor-nomor surat ini ada kode-kodenya, itu ada di situ gitu. Jadi harus pengalaman baru ya, jadi harus Iya. mempelajari lagi buku retensi Betul. gitu. Seru juga ya pengalaman yang baru gitu. Nah, terakhir nih mungkin dari buat rekan-rekan nih, apa sih pesan atau kesan kayak closing statement ya, kayak ucapan yang ingin disampaikan untuk mentor, rekan kerja atau teman-teman selama magang? Dari siapa dulu Kang? Bapak Dari CEO dulu. Dari saya dulu. Iya. Bapak CEO. Ken, terima kasih Kang atas kesempatannya untuk menyampaikan kesan pesannya seperti itu. Mungkin sedikit bercerita lagi. Saya dari tadi bercerita terus ya. Sedikit bercerita lagi. Mungkin pertama kali kerja di sini, saya dengan kemampuan yang saya dapatkan di dunia perkuliahan seperti Iya. itu. Saya belum terlalu percaya diri gitu ketika mengaplikasikan dunia kerja. Takutnya nanti apakah di sini saya benar-benar membantu LAN ini seperti itu, atau justru membebani seperti itu. Nah, maka dari itu kepada Bapak Ibu mentor, kemudian pegawai-pegawai di Pusdar SKTAN ini, saya ucapkan terima kasih apabila memang
pembelajaran-pembelajaran yang berharga dari pegawai-pegawai yang lain yang diberikan kepada kami itu sangat bermanfaat sekali, karena saya benar-benar merasakan Kang apa yang menjadi perbedaan saya dari awal sampai sekarang itu ada hal-hal yang memang apalagi dalam etika dan juga profesionalisme seperti itu. Saya mempelajari beberapa teladan-teladan dari pegawai-pegawai. Dulu kan ketika saya memandang ASN itu, oh ASN banyak yang bolos dan lain-lain seperti itu kan. Oh ternyata ketika saya melihat pegawai LAN ini, oh ternyata luar biasa sekali Kang. Banyak yang memang tokoh-tokoh yang bisa kita teladani dan rata-rata itu integritasnya tinggi seperti itu. Nah itu yang saya pelajari dan mengubah cara pandang saya terhadap ASN juga seperti itu, dan juga dunia birokrasi. Ternyata masih ada orang baik seperti itu. Banyak. Gitu. Nah itu mungkin saya ucapkan terima kasih atas pengalaman berharganya, dan mohon maaf apabila memang jika kami di sini malah menyulitkan atau bahkan membebani seperti itu. Mohon maaf sekali. Begitu juga kepada Bapak Ibu mentor, pegawai lain. Oh sudah ya tadi ya? Iya udah. Oh, Pokoknya kita semua intinya minta maaf. kepada seluruh pegawai LAN. Terima kasih. Pegawai LAN dan juga Propmen. Terima kasih Propmen atas sudah mendirikan program Magang Hub ini. Sangat bermanfaat ya. Boleh diperpanjang 2 bulan lagi lah Pak. Enggak, 6 bulan dong. 6 bulan. Oh iya. Oke. Dan Itu mungkin 1 tahun lagi juga nggak apa-apa sih. Ini magang apa di dong? Iya, rumahan Kang itu mah. Ya, itu sih kan yang bisa saya sampaikan terkait kesan dan pesan. Nah, mungkin karena durasi juga ya. Nanti tadi juga ada closing statement dari Kang Cecep. Mungkin acara ini juga diakhirin aja mungkin ya. Terima kasih buat rekan-rekan magang. Terima kasih. Nuhun Ya. Kang. Nah, sebelum penutupan, kita ada pantun dulu nih. Iya, mantap. Dari Kedah ke Pekansari. Cakep. Beli suara di Kota Tinggi. Cakep. Selesai sudah tugas kami. Di lain masa bersuara lagi. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.